Matematika. Oke, Masya Allah. Iya teman-teman, bersama ingin mengingatkan yang belum mengisi form pensi, nanti masih boleh mengisinya ya. Karena kan teman-teman tetap wajib ya, karena ini akan diambil nilai SBDP tema 7. Oke, sudah ada berapa? 11 orang. Masya Allah, luar biasa. Kita mulai jam 8.40 ya, teman-teman. Sambil menunggu temannya yang lain, Burisma mau absen dulu. Siapa aja siswa 4 Kholid yang selalu datang tepat waktu, selalu on time. Langsung ganti namanya ya, teman-teman. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tanggal 22. Oke, Burisma absen dulu deh. Yang namanya dipanggil, silakan dibuka speakernya ya, dan aktifkan kameranya. Oh ya. Atala. Atala sudah ada? Belum. Azahra. Ada. Oke, good job. Fahri. Ada. Oke, good. Dava. Belum. Erifan. Hadir. Oke, barakallah. Farasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak Tala. Farasa. Habibah. Habibah belum. Hafid. Asfa. Haura. Ada. Oke, good job. Marfa. Ada. Oke. Ryan. Belum hadir. Gilang. Hadir. Oke. Timur. Hadir. Assalamualaikum. Job. Waalaikumsalam kakak bersama. Nadira. Nadira belum hadir. Nah, Kesya. Fatih. Konita. Ada. Oke, good. Rafa. Raka. Hadir. Oke, good job. Syakila. Usama. Hadir. Usama hadir. 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 Yuan. Hadir, Bu. Oke, good job. Hadir, Bu. Zafira Haris. Hadir, Bu. Oke. Zafira Mumpuni. Hadir, Bu. Atala. Hadir. Siapa lagi yang belum hadir? Yang sudah hadir tapi namanya belum dipanggil. Ini siapa? Oke, Habibah sudah hadir. Sudah 18. Oke, good job. Bentar ya, teman-teman disiapkan modulnya, buku tulisnya disiapkan. Yang mau ambil minum, yang mau ke kamar mandi silakan. 2 menit lagi kita akan mulai.
Jadi yang mau ke kamar mandi, yang mau ambil minum, silakan teman-teman. Oke, Nadira. Oke, kita mulai ya. 1 menit lagi. Silakan teman-teman diaktifkan kameranya. Siapa yang merasa sudah hadir namun belum, coba ya, Bu Risma ulangi ya, yang belum hadir. Dava, sudah hadir belum Dava? Hafid, Apit, sudah hadir belum Apit? Asfa, belum ya. Ryan sudah hadir? Ryan belum hadir. Nadira sudah hadir, Nadira? Hadir, Bu. Oke, good. Nah, Keisha? Nah, Keisha belum hadir ya. Rafa, sudah hadir belum Rafa? Oke, Rafa belum hadir. Oke, teman-teman. Kuis sudah pukul 8:40. Berarti yang datangnya telah terlambat kita anggap alfa ya. Yaitu ada Dava, Hafid, Asfa, Ryan, Nakesha, dan Rafa. Oke, sekarang diaktifkan kameranya dan speakernya. Silakan diaktifkan. Hitungan ketiga, teman-teman sudah duduk manis, sudah mengaktifkan kameranya dan juga speakernya. Aktifkan kameranya dan silakan diaktifkan teman-teman. Yang belum mengaktifkan kameranya coba Erifan, Nadira, Raka, Usama, Syasya. Nadira sudah aktif belum kakak Nadira kameranya? Tasya lagi ambil kerudungan dulu ya, Miss. Oke, ayo diaktifkan dulu kameranya. Erifan diaktifkan kakak Erifan. Sudah aktif belum kameranya, Bu? Ya, Tasya lagi sudah ngambil aktif. kerudungan dulu ya, Miss. Oke. Kakak Gilang diaktifkan kakak. Oh, Afid sudah hadir. Apa, Bu? Diaktifkan kameranya. Sudah diaktifkan semuanya. Atau sinyal Bu Risma nih yang bermasalah. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Who wants to be a leader today? Siapa yang ingin menjadi pemimpin hari ini? Ya, coba kakak Yuan, pimpin doa kakak Yuan. Ready. Ready. Ya, Bu, tutup pintunya dong. Lanjut.
Sit down nicely. Sit down nicely. 3. Be quiet. 4. Let's pray. Hands on pray and then my A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Greeting to our lovely teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Good morning Solih-Solihah. Oke, sepertinya kayaknya sinyal Bu Risma lagi bermasalah karena di Bu Risma teman-teman kameranya tidak terlihat. Oke, nggak apa-apa. Bu Risma percaya pasti teman-teman menyimak dengan baik. Oke, how are you today? I'm fine, thank you. Masya Allah, alhamdulillah, I'm well. Oke, sebelum memulai, sekarang kita main games dulu ya. Sudah pada sholat? Siapa yang sudah sholat duha? Oke, good job Kakak Fira. Boleh menggunakan emot jempol. Siapa yang sudah membaca Al-Masurat? Yang tadi pagi, oke. Good job Kakak Zafira. Good job Kakak Konita. Siapa yang tadi pagi melaksanakan sholat subuh? Oke, good job Kakak Gilang. Aku dong. Masya Allah, luar biasa. Barakallah. Siapa yang tadi yang sudah sarapan? Yang sudah sarapan pagi ini? Oke, Masya Allah, luar biasa. Tetap semangat ya. Keren banget. Oke, sebelum memulai, sekarang kita main games dulu. Nama gamesnya adalah, silakan teman-teman susun. Teman-teman, Bu Risma kasih kata. Yaitu katanya, silakan dibuka kolom chatnya. Sudah dibuka ya kolom chatnya. Kemudian di sini ada kata Amerika Serikat. Silakan teman-teman susun menjadi sebuah kata. Kata-katanya itu boleh diacak, misalnya ya. Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat ini Bu Risma menemukan kata tikar. Jadi, teman-teman susun atau temukan kata yang hurufnya itu ada di dalam kata Amerika Serikat. Selain tikar, kira-kira teman-teman menemukan kata apa lagi coba? Silakan tulis di kolom chat. Ikat, oke, Masya Allah, barakallah. Serika, good job. Good job Kakak Haura, Kakak Nadira. Oke, ada lagi? Karet, Masya Allah, luar biasa. Keren Kakak Timur. Tadi ada ikat, serikat, emas. Oke, good job, boleh. Iya, ada. Oke, good. Sekat, Masya Allah, keren nih kakak-kakak. Nggak sempat Holid. Ada ikat, sekat, emas, seri, apalagi? Kira-kira kata-kata hurufnya boleh diacak. Teri, boleh, good job.
Ampera. Ya. Any else? Ada lagi yang lain? Kaki, ya. Karma, Masya Allah keren. Terry, kereta. Apalagi coba yang lain. Oke, good job. Rasa, oke keren. Kamera, oke. Masya Allah, barakallah, solihah. Sekarang Bersama ingin menceritakan dan teman-teman simak terus, teman-teman tuliskan di kolom chat apa yang ada di simak ya ceritanya. Hari ini Lani dan Udin akan membahas mengenai keberagaman di Indonesia. Ya, hari ini mereka di sekolah membahas mengenai keragaman bahasa di Indonesia yang terancam punah. Nah, kemudian Pak Guru meminta Udin untuk membacakan teks. Udin pun membacakan teks tersebut. Yaitu teks tersebut terdiri dari beberapa paragraf dan Udin membacakan paragraf pertama. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang berlimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal itu yang menyebabkan keragaman di Indonesia, mulai dari keragaman suku bangsa, budaya, hingga bahasa. Lalu Pak Guru meminta Lani. Pak Guru berkata, Lani, coba tuliskan ide pokok dari teks yang dibacakan oleh Udin. Nah, kira-kira menurut teman-teman, ide pokok dari teks tersebut apa, teman-teman? Lalu Lani berkata lagi, maaf Pak Guru, bisakah Udin membacakannya sekali lagi? Akhirnya Udin pun membacakan sekali lagi. Oke, jadi teman-teman juga mohon disimak ya. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara yang besar, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya yang berlimpah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal itulah yang menyebabkan keragaman di Indonesia, mulai dari keragaman suku bangsa, budaya, hingga bahasa. Oke, terima kasih Udin telah membacakan. Nah, kemudian Lani pun menjawab, menurut teman-teman nih, apakah sama dengan pendapat Lani? Kalau Bersama ingin nanya, menurut teman-teman, ide pokok dari teks yang dibacakan Udin itu apa? Atau kayak tentang apa teks tersebut menurut teman-teman? Silakan. Siapa yang ingin menjawab? Indonesia, oke, boleh. Apalagi kira-kira menurut teman-teman? Boleh di kolom chat atau boleh aktifkan speakernya. Tentang kekayaan Indonesia. Oke, good job. Apalagi kira-kira menurut teman-teman? Keragaman bahasa di Indonesia. Oke, good. Boleh. Nah, jadi teks tersebut ya, banyaknya pulau di Indonesia. Iya, boleh. Jawaban teman-teman semuanya benar. Jadi kalau kita simpulkan, teks tersebut berisi tentang keragaman di Indonesia. Nah, sebelum lebih lanjut, kita sekarang membahas mengenai menyajikan dan menyampaikan informasi dalam teks. Oke, Bu Risma izin share screen ya. Sudah terlihat belum teman-teman? Oke, sudah terlihat belum? Sudah. Oke, Sudah. Oke. Hari ini Ya, Bu. kita
akan membahas mengenai menyajikan dan menyampaikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, waktu semester 1 kita sudah pernah ya membahas mengenai peta pikiran. Apakah ada yang masih ingat? Apa sih peta pikiran itu? Coba silakan siapa yang ingin menjawab. Akan mendapatkan tambahan poin. Mendapat tambahan poin 10. Jadi apa yang dimaksud dengan peta pikiran yang masih ingat? Coba siapa yang ingin menjawab? Satu, dua, tiga. Masih ingat atau pada lupa? Udah lupa, Bu. Sudah lupa. Nggak apa-apa. Nah, sekarang Bu Risma ingatkan kembali ya. Peta pikiran itu adalah sama dengan disebutnya peta konsep atau mind mapping. Ya. Jadi kalau ditanya peta pikiran itu sama dengan peta konsep atau kita kenal dengan istilah mind mapping. Oke, lanjut ya. Tujuan pembelajaran. Nah, di sini Bu Risma mengharapkan teman-teman bisa menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Maksudnya adalah teman-teman bisa membuat peta pikiran. Jadi tadi kan sudah mendapatkan ide pokok nih, sudah mendapatkan informasi. Nah, teman-teman dituliskan dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu Bu Risma harap teman-teman dapat menyampaikan informasi dalam bentuk peta pikiran atau bisa juga dapat menjelaskan ya informasi dalam bentuk peta pikiran, mempresentasikannya. Jadi setelah teman-teman buat, teman-teman mempresentasikan hasil peta pikiran teman-teman. Oke, kita mulai ya. Menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Oke, siapa yang ingin membacakannya? Yang ingin membacakan nanti Bu Risma kasih tambahan poin 100. Oke, siapa yang ingin membacakan? Saya bilang. Saya juga. Oke, coba silakan Kakak Gilang. Menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah menggali informasi dari suatu teks melalui ide pokok dalam sebuah tulisan. Selain melalui sebuah tulisan, kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkan dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Oke, good job. Terima kasih Kakak Gilang. Nah, jadi di sini pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai menggali informasi dalam bentuk melalui ide pokok, melalui ide pokok ya, di mana tugas yang kemarin teman-teman kirimkan. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan ide pokok, di sini Bu Risma mengharapkan teman-teman juga dapat menyajikan ide pokok tersebut atau informasi yang teman-teman telah terima ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran sendiri itu apa sih? Jadi di sini ya, peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan atau disebut juga dengan mind mapping ya. Jadi peta pikiran itu sama dengan mind mapping. Oke, teman-teman, paham teman-teman? Kita ke selanjutnya ya. Sebentar.
Oke, selanjutnya langsung ke contoh. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Ragam Budaya di Festival Isen Mulang. Oke, silakan siapa yang ingin membacakan. Nanti akan mendapat tambahan poin juga 100. Saya. Oke, silakan Kakak Atala. Setelah Atala, Farasa ya. Oke, silakan Kakak Atala. Ada banyak cara untuk menampilkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh negeri ini. Salah satunya adalah melalui karnaval. Di beberapa daerah di Indonesia, setiap tahun selalu mengadakan sebuah festival atau karnaval budaya. Contohnya, Festival Isen Mulang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Isen Mulang dalam bahasa setempat memiliki arti pantang mundur. Festival ini telah dijadikan sebagai agenda tahunan Dinas Pariwisata Palangkaraya. Tujuan diadakannya Festival Isen Mulang adalah untuk menampilkan serta mempopulerkan keanekaragaman budaya di Kalimantan Tengah dalam bentuk karnaval. Oke, good job Kakak Atala. Thank you. Nah, di sini jadi teks ini terdiri dari 4 paragraf ya, teman-teman. Jadi tadi paragraf 1 dan 2 sudah dibacakan oleh Kakak Atala. Nah, berdasarkan teks ini, menurut teman-teman, ide pokok dari paragraf pertama apa menurut teman-teman? Oke, semuanya ya. Ada banyak cara untuk menyampaikan kekayaan budaya yang dimiliki oleh negeri ini. Salah satunya melalui karnaval. Di beberapa daerah di Indonesia, setiap tahun mengadakan sebuah festival atau karnaval budaya. Contohnya yaitu Festival Isen Mulang di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, menurut teman-teman, ide pokoknya apa? Atau inti dari paragraf pertama? Silakan diaktifkan speakernya yang menjawab mendapat poin. Gilang. Oke, coba. Ada banyak cara untuk menampilkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh negeri ini. Oke, good job. Ada lagi yang lain? Saya. Silakan Kakak siapa? Haura apa Zafira? Yang tadi yang jawab. Kekayaan budaya di Indonesia. Oke, good job. Kekayaan budaya di Indonesia. Ya. Saya Atala. Apa Kakak Tala? Silakan Kakak Tala. Di beberapa daerah di Indonesia setiap tahun selalu mengadakan sebuah festival atau karnaval budaya. Oke, good job. Nah, thank you teman-teman yang sudah menjawab. Jawaban teman-teman betul semua, namun bisa kita simpulkan sedikit. Jadi, yaitu apa? Banyak cara untuk menampilkan kekayaan budaya. Salah satunya melalui festival daerah. Oke, jawaban teman-teman semua benar. Kalau dipersingkat lagi yaitu banyak cara menampilkan keragaman atau kekayaan budaya melalui festival atau karnaval. Oke, good job. Kita lanjut ya ke paragraf ketiga dan keempat. Silakan tadi coba siapa yang ingin membacakan? Diaktifkan speakernya ya. Silakan yang ingin membacakan. Tadi Ahwat, sekarang tadi Ihwan, sekarang Ahwat, ayo Kakak Ahwat, siapa yang ingin membacakan Kakak Ahwat? Terima kasih 100 nanti yang membacakan. Ayo siapa? Iya, Bu. Ya, silakan sayang. Ayo Kak, di-unmute dulu. Kakak Marfa. Festival Isen Mulang digelar tidak jauh dari Bundaran
alun-alun kota Palangkaraya. Di ruas-ruas jalan alun-alun kota, para penonton disuguhi berbagai tari Dayak serta busana aksen kulit kayu. Penutup kepala berhiaskan ukiran burung endemik seperti paruh panjang dan bulu-bulu. Para penonton dapat melihat berbagai keindahan budaya yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Saat festival berlangsung, terlihat kebinekaan bangsa di antara peserta karnaval. Di karnaval tersebut dapat barisan-barisan yang mewakili berbagai suku bangsa di Kalimantan Tengah. Selain itu, dalam karnaval juga terlihat keanekaragaman hayati yang diwakili oleh peserta karnaval yang mengenakan busana anggrek endemik dan kantong semar raksasa. Oke, good job. Terima kasih Kakak Marfa. Nah, jadi teks ini ada 4 paragraf. Nah, berarti teman-teman bisa nih menemukan 4 ide pokok berdasarkan teks tersebut. Ya, misalnya di paragraf terakhir, coba menurut teman-teman, ide pokok nih apa dari paragraf yang terakhir, paragraf keempat? Yaitu saat festival berlangsung, terlihat kebinekaan bangsa di antara peserta karnaval. Di karnaval tersebut terdapat barisan-barisan yang mewakili berbagai suku bangsa di Kalimantan Tengah. Selain itu, dalam karnaval juga terlihat keanekaragaman hayati yang diwakili oleh peserta karnaval yang mengenakan busana anggrek endemik dan kantong semar raksasa. Kira-kira di mana letak ide pokoknya? Atau gagasan pokok dulu deh. Gagasan pokoknya di mana teman-teman? Apakah di awal kalimat, di awal paragraf, atau di akhir paragraf? Di awal paragraf. Oke, good job. Di awal paragraf ya. Awal. Nah, jadi ide pokoknya berarti tentang apa? Kebinekaan bangsa antar bangsa di antara peserta karnaval. Oke, good job. Nah, jadi ide pokoknya yaitu kebinekaan bangsa di antara peserta karnaval. Sampai sini paham teman-teman? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kan kita sudah menemukannya ya, sudah mencari. Sekarang kita tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk peta pikiran, jadi teman-teman bisa membuatnya seperti ini. Ini dituliskan nih tadi, paragraf pertama, ide pokoknya tentang apa? Paragraf kedua, ide pokoknya itu tentang apa? Atau informasi yang teman-teman dapat tentang apa? Terus paragraf ketiga juga. Nah, paragraf keempat, tadi berisi tentang kebinekaan di antara peserta karnaval. Berarti teman-teman tulis di sini. Oke, sampai sini paham teman-teman? Paham? Paham. Kalau paham atau ini contoh peta pikiran yang pertama. Ada juga yang membuatnya seperti ini. Yaitu jadi dibuat misalnya Festival Isen Mulang, terus dia langsung nih dijabarkan mengenai makna Festival Isen Mulang. Yaitu maknanya adalah, siapa yang masih ingat maknanya tentang apa tadi? Coba yang masih ingat bisa diaktifkan speakernya. Atau Bu Risma panggil deh. Coba kakak
Kakak Zafira Haris. Maknanya tentang apa Kakak Zafira? Tadi Kakak Zafira, maknanya tentang apa Kakak Zafira? Ada yang masih ingat tidak? Makna isen muleng. Artinya, tentang apa artinya tadi? Yaitu artinya adalah tentang pantang mundur. Selanjutnya, tujuan diadakan festival Isen Muleng. Isen Mulang, maaf. Apa tujuannya menurut teman-teman? Tujuannya keanegaraan bangsa antar bangsa. Ya, boleh. Ada lagi yang lain? Tujuannya untuk apa? Coba Kakak Konita. Tujuannya untuk apa, Solihah? Menurut Konita? Kan tadi udah dibacakan. Nah, menurut Kakak tentang apa? Tujuannya untuk apa, sayang? Tujuannya Ya, untuk tujuannya untuk memper mem- memper mempersam memper menurut Kakak untuk apa tujuannya? Nah, tujuannya yaitu untuk memperkenalkan keragaman budaya di Kalimantan atau di Indonesia boleh. Ya, jadi di sini tujuannya adalah menampilkan atau juga bisa juga tuh tadi untuk memperkenalkan, mempopulerkan keragaman budaya yang ada di Kalimantan dalam bentuk karnaval. Kalau menurut teman-teman ini terlalu panjang, teman-teman bisa disingkat yaitu apa? Memperkenalkan keragaman budaya dalam bentuk karnaval boleh. Oke, selanjutnya hal-hal yang terdapat di Festival Isen Mulang. Kira-kira tampilan apa aja sih teman-teman yang ada di festival tadi? Coba Kakak Ryan. Apa Kakak Ryan? Ya, Bu. Ya, menurut Kakak, tadi kan ada banyak tuh ya. Apa aja menurut Kakak? Pilih satu aja. Tampilan apa yang ada di Festival Isen Mulang? Menampilkan dan mempopulerkan keragaman budaya Kalimantan bentuk Oke, good job. Nah, karnaval. oke, good job. Sekarang contohnya apa? Contoh kebudayaan yang ditampilkan di festival tersebut. Tarian, apalagi? Oke, nih ada Musik. ya musik ya. Tari Dayak. Peserta juga bisa menggunakan busana aksen kulit kayu. Ada juga peserta yang mengenakan busana anggrek endemik. Sampai sini paham teman-teman? Paham? paham. Oke. Nah, jadi langkah yang paling penting dalam membuat peta pikiran yaitu teman-teman memahami isi teksnya terlebih dahulu. Dipahami, baru kemudian teman-teman tentukan ide pokoknya. Setelah itu baru dibuat ke dalam bentuk peta pikiran. Oke, selanjutnya adalah kalau sudah tadi kan sudah menyajikan. Nah, sekarang teman-teman ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu apa? Menyampaikan informasi melalui peta pikiran. Coba Kakak Fahri, silakan dibaca Kakak Fahri.
Saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks yang kamu baca. Pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam satu teks. Setelah menentukan ide pokok pada paragraf, tuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Oke, good job. Thank you Kakak Fahri. Nah, jadi tadi setelah teman-teman menyajikan, kemudian teman-teman menyampaikan atau mempresentasikan informasi yang sudah teman-teman tuliskan di dalam peta pikiran ya. Nah, caranya sudah tahu kan cara membuat peta pikiran, yaitu pertama teman-teman tentukan pokok-pokok pikiran. Oke, pertama yaitu tentukan pokok-pokok pikiran dari teks yang teman-teman baca. Nah, pokok pikiran ini bisa berupa ide pokok. Setelah teman-teman sudah menemukan ide pokoknya, lalu teman-teman tuliskan ke dalam bentuk peta pikiran. Oke, paham teman-teman? Paham ya? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Oke, kalau sudah, boleh stop share screen-nya. Nah, sekarang, jadi apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Peta pikiran itu sama aja dengan apa? Mind mapping. Oke, jadi kalau ditanya peta pikiran apa sih? Sama dengan mind mapping ya. Nah, sekarang untuk tugasnya silakan teman-teman catat di buku. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah. Oke, silakan dicatat di buku. Udah, Bu. Sudah, silakan dicatat. Yaitu tugasnya adalah membuat peta pikiran atau mind mapping tulis ya di buku. Jadi nanti Bu Risma tinggal memberikan teksnya aja. Itu membuat peta pikiran atau mind mapping sudah? Sudah. Oke, di kertas gambar atau di karton. Silakan teman-teman boleh pilih karton, boleh pilih kertas gambar. Jadi buat sebagus mungkin mind mappingnya. Di kertas gambar atau di karton. Dan dipresentasikan dalam bentuk video kemudian videonya teman-teman upload ke channel YouTube teman-teman atau juga ke Google Drive ya. Jadi videonya silakan teman-teman upload ke Google Drive atau ke channel YouTube teman-teman. Nanti teman-teman kirimkan ke Bu Risma link video teman-teman. Nanti Bu Risma lihat. Nanti ya, dikirimin juga gak contoh itu yang mind mappingnya? Teksnya iya, nanti teksnya akan dikirimkan. Nah, nanti pembahasan hari ini nanti insya Allah Bu Risma kirimkan
PPT-nya, jadi teman-teman bisa lihat di pembahasannya ya. Jadi nanti teman-teman setelah upload ke YouTube atau ke Google Drive, teman-teman kirimkan linknya ya. Nanti Burisma melihat nih. Nah, ini merupakan nilai psikomotor. Nilai keterampilan untuk di rapot ya, untuk rapot. Jadi teman-teman harus mengirimkan karena untuk nilai rapot. Ya, paling telat dikirimkan tanggal 5 Maret. Paling telat dikirimkan tanggal 5 Maret. Insya Allah hari ini Bu Risma kirimkan teksnya. Jadi teman-teman bisa langsung membuat dan mempresentasikannya. Ya, paling telat tanggal 5 Maret dikumpulkan. Ini untuk pengambilan nilai di rapot. Ya, untuk diisi di rapot. Jadi Bu Risma harap teman-teman semuanya mengumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke teman-teman, nah jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu Guru yang meminta nilai untuk nilai psikomotor atau nilai keterampilan, itu berarti nilainya kemungkinan untuk dimasukkan ke dalam rapot. Jadi teman-teman harus dikumpulkan, harus mengirimkan tugasnya ya. Nah karena ini nilai psikomotor, jadi Bu Risma harap teman-teman mengumpulkan ya. Teksnya insya Allah akan Bu Risma kirimkan hari ini, sehingga teman-teman bisa langsung mengerjakannya. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas belum atau ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah teman-teman mempresentasikan, jangan lupa juga hasil tulisan teman-teman dikirimkan juga ke Bu Risma. Hasil presentasinya kirimkan linknya saja. Jadi video teman-teman silakan diupload ke YouTube atau Google Drive. Kalau misalnya teman-teman masih belum paham cara mengupload, bisa minta bantuan ayah, bunda, atau kakak teman-teman ya. Sampai sini paham ya teman-teman. Iya, Burisma ingin ingatkan ketika Zoom, mohon duduk yang rapi, perhatikan baik-baik, tidak ada yang makan ataupun minum ya. Oke. Oh ya, ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, let's say hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, untuk absen di akhir coba silakan diaktifkan kameranya. Oke, diaktifkan kameranya. Iya. Siapa yang Mantap. Kakak Asfa aktifkan, Kakak Usama sudah diaktifkan atau belum nih? Kakak Hafid. Oke, kita foto dulu ya. Silakan Kakak Usama sama Asfa sama Syasha. Syakila diaktifkan kameranya. Oh iya teman-teman, hari ini teman-teman sedang dinilai oleh Miss Mia. Tuh ada Miss Mia. Jadi keaktifan teman-teman juga dinilai sama Miss Mia. Bilang apa sama Miss Mia? Terima kasih Miss Mia. Terima kasih Miss Mia. Oke, yuk Welcome, soleh-solehan. kita foto dulu ya. Sudah diaktifkan kameranya, Kakak Usama. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Bentar. Lihat ke kamera. 1, 2, 3. Oke, barakallah teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa ya, yang belum sholat duha silakan sholat duha dan beristirahat. Terima kasih Miss Mia. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Ya, Risma. oke, Terima kasih sama-sama. Miss Mia. Sama-sama Solihah. Izin N ya, selamat beristirahat.